Pengertian teori belajar sosial. Sebelum masuk ke materi pengertian teori belajar dan sosial, mari kita belajar dulu apa sih itu belajar dan sosial. Belajar, menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, ditulis bahwa belajar yaitu berusaha memperoleh kepandaian atau ilmu. Dari arti atau definisi, maka belajar merupakan suatu kegiatan atau aktivitas. Sedangkan sosial, apa sih itu sosial? Sosial, menurut Lewis, sosial adalah sesuatu yang dicapai, dihasilkan, dan ditetapkan dalam interaksi sehari-hari antara warga negara dan pemerintahnya. Menurut Peter Herman, sosial adalah sesuatu yang dipahami sebagai suatu perbedaan, namun tetap merupakan sebagai satu kesatuan. Jadi, sosial arti sempitnya berarti kemasyarakatan, di mana sosial adalah keadaan di mana terdapat kehadiran orang lain. Kehadiran itu bisa nyata Anda lihat dan Anda rasakan, namun juga bisa hanya dalam bentuk imajinasi. Setiap Anda bertemu orang, meskipun hanya melihat atau mendengarnya saja, itu termasuk keadaan sosial. Begitu juga ketika Anda sedang menelepon, chatting, ngobrol melalui internet. Berdasarkan kedua kesimpulan di atas, maka belajar sosial adalah suatu proses tingkah laku di mana kita mengamati, bukan meniru suatu pola perilaku orang lain masyarakat yang awalnya tidak tahu menjadi tahu. Menurut Alex Sobor, belajar sosial adalah belajar yang bertujuan memperoleh keterampilan dan pemahaman terhadap masalah-masalah sosial, penyesuaian terhadap nilai-nilai sosial, dan sebagainya. Termasuk belajar jenis ini misalnya belajar memahami masalah keluarga, masalah penyelesaian konflik antar etnis atau antar kelompok, dan masalah-masalah lain yang bersifat sosial. Teori belajar sosial atau social learning theory adalah sebuah teori belajar yang relatif masih baru dibandingkan dengan teori-teori belajar lainnya. Teori belajar sosial telah memberikan penekanan tentang bagaimana perilaku manusia dipengaruhi oleh lingkungan sekitar melalui penguatan atau reinforcement dan pembelajaran peniruan serta cara berpikir yang dimiliki terhadap sesuatu dan juga sebaliknya, yaitu bagaimana tingkah laku dipengaruhi oleh orang di sekitar dan menghasilkan penguatan dan peluang untuk diperhatikan oleh orang lain atau observational opportunity. Apakah teman-teman mengetahui siapa tokoh yang ada pada gambar? Tokoh yang terkenal dengan teori belajar sosial yaitu Albert Bandura. Ia adalah seorang psikologi yang terkenal dengan teori belajar sosial. Teori Bandura menjelaskan perilaku manusia dalam konteks interaksi timbal balik yang berkesinambungan antara kognitif, perilaku, dan pengaruh lingkungan. Kondisi lingkungan sekitar individu sangat berpengaruh pada pola belajar sosial jenis ini. Albert Bandura dan Richard Whitehead telah melakukan eksperimen pada anak-anak yang juga berkenaan dengan peniruan. Hasil eksperimen mereka mendapati bahwa peniru dapat berlaku hanya melalui pengamatan terhadap perilaku model atau orang yang ditiru. Meskipun pengamatan itu tidak dilakukan terus-menerus, proses belajar semacam ini disebut observational learning atau pembelajaran melalui pengamatan. Berdasarkan teori ini, terdapat beberapa cara peniruan, yaitu meniru secara langsung yang dapat diaplikasikan dalam pembelajaran. Contohnya, guru membuat demonstrasi cara membuat model kubus dengan menggunakan kertas kalender bekas dan pelajar meniru secara langsung. Seterusnya, proses peniruan melalui contoh tingkah laku. Contohnya, anak-anak meniru tingkah laku bersorak di lapangan. Jadi, tingkah laku bersorak merupakan contoh perilaku di lapangan. Keadaan sebaliknya, jika anak-anak bersorak di dalam kelas sewaktu guru mengajar, semestinya guru akan memarahi dan memberitahu tingkah laku yang dilakukan tidak dibenarkan dalam keadaan tersebut. Jadi, tingkah laku tersebut menjadi contoh perilaku dalam situasi tersebut. Proses peniruan yang seterusnya ialah elisitasi. Proses ini timbul apabila seseorang melihat perubahan pada orang lain. Contohnya, seorang anak-anak melihat temannya melukis kupu-kupu dan timbul keinginan dalam diri anak-anak tersebut untuk melukis kupu-kupu. Oleh karena itu, peniruan berlaku apabila anak-anak tersebut melihat temannya melukis kupu-kupu.
Kelebihan teori belajar Bandura. Pendekatan teori belajar sosial lebih ditekankan pada perlunya conditioning atau pembiasaan merespon dan imitation atau peniruan. Selain itu, pendekatan belajar sosial menekankan pentingnya penelitian empiris dalam mempelajari perkembangan anak-anak. Penelitian ini berfokus pada proses yang menjelaskan perkembangan anak-anak, faktor sosial, dan kognitif. Selanjutnya yaitu kelemahan teori belajar Bandura. Manusia belajar atau membentuk tingkah lakunya dengan hanya melalui peniruan atau modeling. Sudah pasti terdapat sebagian individu yang menggunakan teknik peniruan ini juga akan meniru tingkah laku yang negatif, termasuk perlakuan yang tidak diterima dalam masyarakat. Implikasi teori belajar sosial dalam pendidikan adalah hendaklah memastikan bahwa kita sendiri boleh menunjukkan tingkah laku yang boleh diteladani serta memaklumkan kepada anak murid berkenaan kesalahan sesuatu tingkah laku yang tidak moral. Sebagai guru perlu memastikan dan berusaha menyediakan persekitaran sosial yang kondusif agar modeling boleh berlaku. Dan selain itu, persembahan pengajaran seseorang guru seharusnya tersusun dan dapat menarik minat dan perhatian murid-murid serta seharusnya dapat dijadikan model untuk diikuti oleh mereka.